Ini adalah Cat S22 Flip, sebuah smartphone Android berbentuk fitur flip phone. Ponsel ini dibekali dengan Android 11 Go Edition dan memiliki desain yang menyasar pasar yang cukup spesifik, rugged phone. Lantas, apakah smartphone ini cocok buat kamu dan gimana performa serta experience menggunakan ponsel ini? Secara performa, ponsel ini memang enggak ditujukan untuk orang-orang yang haus akan performa dalam sebuah smartphone. Hasil Geekbench-nya sendiri cuma 89 poin untuk single core dan 288 poin untuk multi core. Itu pun Geekbench 5, karena secara spesifikasi ponsel ini nggak bisa diinstali Geekbench 6. Prosesornya cuma Snapdragon 215 dengan RAM 2 GB dan ROM atau memori internal 16 GB. Kalau kurang, ada slot micro SD yang pas saya coba masih support pakai SD card 64 GB. Alhasil main Mobile Legends di ponsel ini sangat laggy. Toh lagian posisi mainnya enggak ergonomi, sehingga sudah jelas ponsel ini enggak ditujukan untuk gamers. Aspek gaming yang cukup bersinar dari ponsel ini adalah ketika kalian main game Java. Iya, game Java. Tinggal install aplikasi J2ME Loader, kemudian download file .jar. Kalian akan bisa bernostalgia dengan game-game Java di ponsel ini. Emulator ini juga sudah bisa mendetek keypad fisik di ponsel ini, serta bisa mengcustomize tombol-tombolnya juga, yang membuat main game Java di ponsel ini merupakan cara terbaik main game Java di sebuah ponsel modern. Dan saya sangat menikmati nostalgia tersebut. Masih ngomongin performa, pas saya coba lihat YouTube dengan resolusi 720p ke atas dengan frame rate 50 fps, videonya patah-patah. Tapi kalau 720p atau 1080p dengan fps di angka 30-an masih lancar jaya. Lantas apakah performa berimbas pada responsivitas buka tutup aplikasinya? Ya, menurut saya seperti itu. Tapi biasanya hal ini hanya terjadi ketika baru pertama kali buka aplikasinya. Karena setelah kita buka aplikasi tersebut enggak akan langsung ke kill kalau RAM-nya masih belum penuh. Jadi ketika kita buka lagi, lebih cepat. Dan kalau kalian mau multitasking atau pindah-pindah aplikasi di ponsel ini, harap sedikit bersabar. Karena terkadang butuh waktu untuk bisa ngeload tampilannya lagi. Tapi saya rasa hal tersebut bottleneck dari sisi prosesornya. Untuk RAM-nya sih masih oke. Namun overall secara responsivitas untuk penggunaan normal, saya rasa ponsel ini masih bisa diterima. Masih enak untuk dipakai harian baik untuk komunikasi ataupun yang lainnya. Well, memang secara price to performa ponsel ini nggak sebanding dengan harganya. Tapi, ada tapinya. Ponsel ini akan bersinar di salah satu aspek yang memang ditujukan untuk pengguna spesifik ponsel-ponsel ini. Orang-orang yang suka pakai HP di outdoor, pekerja konstruksi, ataupun pecinta aktivitas outdoor. Oke, setelah memaparkan kekurangan ponsel ini, sekarang saatnya ponsel ini untuk bersinar dengan segala fitur-fitur yang enggak akan ditemui di smartphone lainnya. Yang pertama, ponsel ini selain disertifikasi IP68 juga disertifikasi dengan military standard 810H yang membuatnya setara dengan peralatan militer dan memberikan ketenangan ketika ponsel ini jatuh, digunakan di suhu dingin yang ekstrim, terkena pemutih atau bahan kimia lainnya. Kedua layar ponsel ini juga dilindungi dengan Gorilla Glass 5 baik di layar 1,4 inch di bagian luar dan 2,8 inch di bagian dalamnya. Yang kedua adalah ponsel ini punya mode glove yang membuat layarnya lebih sensitif ketika digunakan dengan sarung tangan. Saya sih nggak punya sarung tangan, tapi pas saya coba lapisin tangan saya dengan selimut yang tebal, layarnya masih bisa digunakan dengan baik. Maka sensitivitas layarnya akan kembali seperti semula di mana harus disentuh dengan tangan telanjang. Ketiga, ponsel ini memiliki fitur perlindungan baterai yang cocok jika kalian menggunakannya dalam keadaan selalu tercolok ke charger, misalnya selalu meletakkan dalam cradle ataupun selalu connect ke charger. Saya sih nggak tahu apakah semua Android memiliki fitur tersebut atau enggak, tapi pada dasarnya ponsel akan mulai nge-charge jika baterai mencapai batas kapasitas 50% dan akan berhenti nge-charge jika baterai sudah 70%. Hal ini akan sangat membantu untuk menjaga kesehatan baterai ponsel ini. Keempat, ponsel ini punya satu tombol yang bisa di-customize. Secara default, tombol orange di samping kiri ponsel ini berfungsi sebagai PTT atau push to talk, selayaknya walkie-talkie atau HT. Namun perlu aplikasi khusus semisal Zello. Jika tidak, kalian bisa mengcustomize tombol ini untuk 2 kali tekan dan sekali tekan panjang untuk melakukan suatu tugas spesifik atau membuka suatu aplikasi.
Kelima, speaker ponsel ini besar tapi nggak lebay. Banyak ponsel Android yang punya speaker besar seperti AGM M7, tapi menurut saya pengimplementasiannya agak lebay. Di ponsel ini, speaker dan mikrofonnya diletakkan di sebuah tonjolan di bagian bawah. Kualitas suaranya sih mono, tapi masih bisa menghasilkan suara yang cukup jelas di volume tinggi. Hal ini akan sangat membantu kalian jika ada telepon atau notifikasi di lingkungan yang berisik. Peletakan speaker dan mikrofon di bagian depan ini ditujukan pula untuk mempermudah kita ketika menggunakan ponsel ini dengan aplikasi push to talk. Kualitas mikrofon ponsel ini cukup baik sehingga lawan bicara bisa mendengar suara kita tanpa masalah. Kelima hal inilah yang membuat ponsel ini spesial bagi ceruk spesifik penggunanya, orang-orang yang suka pakai HP di outdoor, pekerja konstruksi, ataupun pecinta aktivitas outdoor. Dan sekarang kita akan bicara mengenai hal yang lebih general mengenai experience secara keseluruhan dalam menggunakan ponsel ini. Ada 2 poin utama yang saya ingin bicarakan dalam hal ini, yaitu keypad dan navigasi pada ponsel ini. Keypad pada ponsel ini bisa dikatakan cukup baik, ukurannya besar dan lumayan empuk. Semakin lama ngetik di ponsel ini, kalian akan semakin jatuh cinta dengan feel ngetik di ponsel ini. Secara default, keypadnya sudah bisa dipakai untuk ngetik dalam berbagai bahasa, karena kita bisa memilih berbagai karakter secara individual. Sayangnya, ketika kita masuk ke mode ngetik, secara default modenya adalah T9 dalam bahasa Inggris. Jadi kita harus ganti modenya tersebut dengan menekan tombol pagar. Agak merepotkan sih. Sayangnya penempatan tombol navigasi Androidnya cukup jauh dari jangkauan, karena secara default, jempol saya cuma bisa menjangkau dari tombol berlogo speaker sampai tombol pagar. Jadi kalau mau menekan tombol navigasi, kalian harus sedikit memaksa jempol untuk menekan tombol tersebut. Selain itu, tonjolan speaker di bagian bawah juga terkadang buat enggak nyaman ketika ngetik, karena terkadang bagian telapak tangan terasa ganjel ketika mau menekan tombol-tombol di sisi kiri. Walaupun peletakan speaker dan mikrofon seperti ini bisa dimaklumi lantaran mengakomodasi fitur PTT atau push to talk-nya. Namun overall bisa saya katakan keypad di ponsel ini cukup nyaman dan cukup baik untuk saya. Di sisi lain, navigasi ponsel bersistem operasi Android pada ponsel berkeypad seperti ini selalu tricky, karena tidak semua menu dan submenu baik di aplikasi pihak pertama ataupun aplikasi pihak ketiga bisa dinavigasikan dengan tombol navigasi di padnya. Untuk menjelajahi menu-menu di aplikasi-aplikasi masih bisa dilakukan dengan D-pad, tapi begitu masuk ke suatu aplikasi, tombol D-pad ponsel ini terasa berbeda dari satu aplikasi ke aplikasi lainnya. Di aplikasi Instagram Lite misalnya, tombol navigasi di padnya sama sekali tidak berfungsi, sehingga untuk bernavigasi di aplikasi tersebut harus menggunakan touchscreen, yang sebenarnya akan menimbulkan masalah baru, karena layar touchscreen-nya yang cukup jauh dari keypad, jadi ketika kita akan menggunakan touchscreen-nya, kita harus merubah posisi grip pegangan ponsel kita, atau menggunakan tangan satunya yang mana akan jauh lebih mudah. Masuk ke aplikasi WhatsApp, kita bisa bernavigasi dengan tombol navigasi di padnya, tapi sedikit tricky juga. Ketika kita nyekrol ke bagian chat yang kita punya, kita bisa nyekrol ke bagian daftar chat yang kita punya. Namun ketika sampai di bawah, kita tidak akan bisa scroll lagi ke atas. Terus katakanlah kita mau buat chat baru. Secara logika, kita harus scroll terus ke bawah hingga logo ke buat chat baru. Namun dia akan mentok di tulisan end-to-end encryption. Nah, disinilah fungsi dari tombol berlogo speaker ini. Ketika ditekan, kursor akan menuju logo buat chat baru. Dan setelah ditekan, barulah kita bisa memilih kontak. Tombol berlogo speaker ini saya juluki tombol pembantu navigasi. Tombol ini emang nggak jelas fungsi dasarnya untuk apa, tapi terkadang tombol ini bisa digunakan untuk bernavigasi juga. Misalnya lagi ketika kita ngetik di WhatsApp. Secara logika setelah ngetik, kita tinggal mencet tombol tengah untuk ngirim WhatsApp-nya. Tapi ketika ditekan malah seolah menekan tombol enter. Nah, ketika kita tekan tombol ini, maka kursor akan berjalan ke kanan menuju logo send. Ya, kurang lebih seperti itulah bernavigasi di Cat S22. Enggak sempurna dan butuh penyesuaian aja. Hal ini terjadi juga di ponsel Android berkeypad lainnya seperti Kin F22 Pro.
Ponsel ini dibekali dengan baterai berkapasitas 2000 mAh. Dengan pemakaian standar, ya untuk sosmed, WhatsApp, dan lainnya dengan paket data menyala, saya cuma bisa dapat waktu standby 18 jam aja dengan screen on time sejam lebih. Cukup mengecewakan sih, walaupun hal ini juga tergantung dari sinyal di tempat kita. Mungkin saja karena sinyal di tempat saya cuma 3 dari 4 bar. Sedangkan ketika dipakai dengan full wifi, saya bisa mendapatkan waktu standby lebih dari sehari dengan screen on time lebih dari 2 jam, dengan pemakaian yang kurang lebih sama. Pengetesan di atas dalam kondisi default, saya nggak mengaktifkan data saver ataupun fitur-fitur untuk menghemat penggunaan baterai lainnya. Sedangkan untuk pengecasan, sekali cas butuh waktu kurang lebih 3 jam, waktu yang menurut saya cukup lama. Ponsel ini punya dua kamera belakang dan kamera depan. Kamera belakang 5 megapiksel dengan autofocus dan memiliki kemampuan merekam video hingga 1080p. Sedangkan kamera depan hanya 2 megapiksel dengan kemampuan merekam video hingga 720p saja. Hasil foto dan video ponsel ini cukup baik sebagai pelengkap dari ponsel ini. Yang jelas hasilnya lebih baik daripada feature phone standar. Well, overall ponsel ini merupakan ponsel yang menarik untuk sebagian orang, khususnya mereka yang tertarik dengan fitur phone bersistem operasi Android. Terlebih mereka adalah orang-orang yang banyak menghabiskan waktu di luar rumah, pekerja konstruksi, ataupun pecinta aktivitas outdoor. Dengan ketangguhannya, kalian nggak perlu khawatir lagi kalau HP ini rusak ketika jatuh, kemasukan air, dan lainnya. Perlindungan yang diberikan CAT emang nggak main-main. Jadi, tertarikkah kalian dengan ponsel ini?